Alhamdulillah tadi Sayyidul Fadilah Al-Mukarram wa Murabbi Rahina Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman telah menandatangani prasasti peresmian Masjid As-Salihah. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, hadani Allah wa iyyakum. Tibalah saatnya acara yang kita nanti-nantikan, yaitu uraian hikmah Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus peresmian Masjid As-Salihah yang kita cintai ini akan disampaikan oleh beliau Sahibul Fadilah Al-Mukarram wa Murabbi Rahina Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman yang terkenal dengan panggilan Gus Miftah. Kepada beliau waqdal qaula semagaken. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian masjid dan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di desa Pengirian Utara, Pengirian Pekirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Bapak Ibu warga masyarakat Talang rahimakumullah. Iki apa ya? Ada gajah makan semangka, makan pisang minumnya susu. Selamat berjumpa dengan Gus Miftah, Presiden para pendosa. Hai orang Talang, I love you. Wajah tipis temen manusia sepira. Cinta ini salah mau anak ya mau anak yang ganteng bapaknya anak temen. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam satu riwayat disebutkan bagaimana kemudian salah satu cara kita bercakap-cakap dengan Allah itu adalah dalam bentuk sholat. Man arada ayatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang menghendaki berbicara dengan Allah, hendaklah dia membaca Al-Quran. Di dalam sholat ada banyak hal. Yang pertama,
mengajarkan kepada kita untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Begitu kita baca iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau diniatkan semua ibadah hanya untuk Allah, maka enteng. Kita sholat untuk Allah, kita zakat untuk Allah, kita haji untuk Allah, kita sedekah untuk Allah. Tapi fakta yang terjadi, mohon maaf, biasanya kalimat untuk Allah ini sering kita ganti untuk sesuatu. Contoh, Bu, kenapa Anda sholat duha? Biasanya jawabannya apa? Supaya rezekinya lancar. Betul, Bu? Begitu ada kotak infak datang di pengajian, kasih sedekah, ditanya, Bu, kenapa Anda sedekah? Apa jawabannya? Supaya dapat kembalian yang lebih banyak. Pertanyaan saya, Anda itu sedekah apa rentenir? Nah, sehingga apa? Kita mereduksi makna ibadah itu sendiri. Bahwa ketika kita mengatakan inna solati, Tuhan, solatku hanya untukmu. Contoh, saya ditanya, saya itu kan orang yang rajin puasa. Minimal saya sepanjang tahun puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sudah sejak dari tahun 2016 sampai sekarang. Berarti sekitar 7 tahun lebih. Saya ditanya, Gus Miftah, kenapa puasa? Jawaban saya apa? Karena saya senang dengan puasa. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berpuasa. Makanya orang puasa itu walaupun mulutnya bau, Allah suka. Lah yang kurang ajar kemarin santri saya di pondok, Abah saya mau tanya, apa Mas? Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Saya jawab, mergo cangkemir atau dinget. Lah orang puasa itu kalau mulutnya bau ya lumrah, karena fungsi metabolisme yang bekerja tidak semestinya. Karena biasanya makan, kemudian dia berhenti makan, otomatis abape mambu. Nah, kalau saya ditanya, kenapa Gus Miftah rajin puasa? Karena saya senang dengan puasa. Karena saya meyakini Allah mencintai orang berpuasa. Makanya besok Ramadan Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Nah, disinilah kemudian saya pengen kita menata niat itu yang benar. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Hadis ini ceritanya adalah ada seorang sahabat yang pengen ikut hijrah. Gara-gara apa? Ada perempuan cantik yang kebetulan ikut Kanjeng Nabi hijrah. Laki-lakinya ikut-ikutan hijrah. Artinya apa? Dia hijrahnya bukan atas nama agama, tetapi atas nama perempuan yang mau dicintainya. Sama halnya kalau saya hadir di pengajian, niat saya lillah, saya nggak pernah mikir amplop, saya tidak pernah mikir isinya, karena saya yakin yang mikir amplop adalah panitianya. Betul, Bu? Untuk apa saya ikut-ikutan mikir? Kalau saya ikut-ikutan mikir malah dikira panitia, padahal panitianya mereka. Siapa ketua panitianya? Sing tipis iki. Mungkin guru-guru ya. Jumali, dia arane Jumali. Jumali. Kok meramas temen ya Jumali. Tapi bener Mas Jumali, kurus saja Mas Jumali. Kan saya bilang kalau cowok itu perutnya besar berarti burungnya kecil. Lah Jumali, mohon maaf, perutnya kecil berarti burungnya sepil. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, innamal a'malu binniyat. Sehingga suatu ketika seorang Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah, beliau pernah ditanya, Buya Hamka, apakah Anda di Amerika lihat PTS, lihat PSK? Dijawab, oh enggak ada. Sehingga yang lain heran, kan di sana tempatnya PSK, kenapa Buya Hamka tidak melihat PSK?
PSKG arane yang Tegal apa? Telembok. Apakah Anda Buya Hamka melihat telembok di Amerika? Kalau seandainya yang ditanya Jumali, kalau di Amerika nggak ada telembok bos, telemboknya arane nang Tegal. Saya dulu pernah Mas Entus itu almarhum konsultasi sama saya tentang penutupan tempat telembok. Di mana itu? Yang di Jum? Jadi Pak, mari bayar bakal teman. Pak Kiai apa temen ya Pak Kiai ya? Telembok Kiai apa Pak Kiai? Telembok Kiai bakul proto. Proto Kiai apa pakan manuk? Manuk siapa? Jumali. Buya Hamka jawab, saya nggak melihat ada PSK di sana. Orang-orang pada heran, kok bisa? Di sana kan tempatnya PSK. Apa jawaban Buya Hamka? Seseorang itu mendapatkan sesuai dengan yang ditujunya. Maka kalau hari ini Anda datang duduk di sini, niatnya karena Allah, insya Allah Anda akan mendapatkan ridhonya Allah. Maka siapapun yang hadir malam hari ini, saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir, yang sempit dilonggarkan, yang sempit diluaskan, yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang jomblo dinikahkan, yang berhajat dikabulkan. Amin Allahumma amin. Ditata niatnya dulu. Maka kalau niatnya sudah ditata dengan baik, nanti hasilnya insya Allah baik. Maka kalau niatnya baik, pasti duduknya baik, nggak kayak gini, kakinya diselonjorkan. Ya. Lenggone ngarepe kiai, tunggal kayak kiai kepring. Apa? Ngenteni awet asar. Yang nyuruh siapa? Kamu nafsu sama aku ya? Maka kemudian saya mengatakan begini, perintah sholat itu ketika Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Kenapa? Coba Anda bayangkan, kalau seandainya tidak ada syariat sholat, kita mau ngapain? Sehari semalam kita tidak ada sholat 5 waktu. Pertanyaannya, kita mau ngapain? Hidup gak ada variasinya, hidup gak ada seninya. Maka saking pentingnya peristiwa ini, Allah berkenan langsung memanggil Kanjeng Nabi untuk menghadap Allah, bukan perintah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Kita tahu hampir semua perintah Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikatnya Jibril alaihissalam. Tetapi peristiwa sholat menunjukkan kepada kita, Allah langsung berikan perintah itu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita baca ayatnya subhanalladzi, Allah berkenan menggunakan kalimat subhana karena ada peristiwa yang maha dahsyat, karena ada peristiwa yang maha besar, yaitu perintah sholat. Singkat cerita, malaikat Jibril alaihissalam membawa Nabi Muhammad menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu ketika saya kecil, saya jadikan puji-pujian di musola dan di masjid. Besok setelah pengajian, masjid apa namanya Kia? As-Solihah. Berarti sini wadon tok ya? Solihah. Nanti masak Jumali jadi Solehah. Namanya ganti Juminten. Dulu ketika saya puji-pujian di masjid, itu saya jadikan pujian tentang Isra Mi'raj ini. Wulan Rajab aja lali, tanggal 17 bengi. Wulan Rajab aja lali, tanggal 17 bengi. 11 tahun Nabi, let setahun hijrah Nabi. 11 tahun
bulat setahun hijrah Nabi. Sholawat. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kamu belum amplopan ya? Sampai akhirnya keteplok kayak gitu. Khusus lagu ini nggak usah kamu tabui ya. Kamu nggak usah terlalu bersemangat. Amplopnya nggak jelas. Lagi ya, rainnya kayak Kipli gitu kan. Jibril diutus Gusti. Siapa yang diutus, Bu? Jibril. Kina nimbali jeng Nabi. Jibril diutus Gusti. Kina nimbali jeng Nabi. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Tindak Isra iku bengi ngestokake dawuh Gusti. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jumali bar pengajian dia, pujiannya dia Jumali ya, nang masjid ya. Jumali harus kemayu kayak Jumali. Salatullah salamullah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, Kanjeng Nabi akhirnya bidal numpak jadi apa, Bu? Buruk. Buruk itu lanang apa wedok? Kok tahu itu? Kan buruk, kalangan Pak Rok acaranya. Kita nggak ada jenis kelamin buruk niku nopo. Buruk niku saking bahasa barkun. Barkun itu artinya petir. Dinamakan buruk karena larinya lebih kencang dibandingkan petir. Mila Kanjeng Nabi numpak karo malaikat Jibril melayu ini banter banget. Saking banter. Kan banter. Kaget. Bukan lagi yang lucu ya, kaget sih sekali cangkemek. Cantiknya mendadak. Ibu kaget, ngetes sama. Nah, tapi pinter temen ya. Kayaknya mantan copet ya. Oh lapar, kagetnya karena lapar. Silakan dimakan ya biji salaknya. Masa kemayu nih, bujuni siapa ya? Kayaknya bujuni Jumali dia. Tua temen jumbu-jumbu. Nah, Bapak Ibu,